Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Chandra Gunawan. Hari ini kita akan membicarakan beberapa hal mengenai dunia perjanjian baru. Kita akan membicarakan beberapa konsep untuk menolong kita mengenal kehidupan, pemikiran, pergumulan orang-orang Kristen yang hidup di abad pertama Masehi, mereka yang disebut sebagai gereja mula-mula. Kita akan membicarakan beberapa terminologi. Nah, terminologi pertama yang ingin saya diskusikan adalah terminologi yang disebut sebagai heresy. Nah, heresy adalah istilah yang digunakan di dalam bahasa Inggris untuk menyebut konsep yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai penyesatan atau ajaran yang sesat. Nah, di dalam iman Kristen, di dalam gereja mula-mula, isu mengenai ajaran yang sesat atau ajaran yang dipandang salah adalah isu yang signifikan. Mungkin berbeda dengan kekristenan di zaman modern, di mana kita seringkali menganggap bahwa ajaran yang tidak benar hanya dipahami sebagai sebuah perbedaan, tetapi di dalam gereja mula-mula mereka memiliki sebuah ketegasan dan juga sebuah sikap yang keras terhadap orang-orang yang mengajarkan ajaran yang berbeda dari apa yang ditetapkan oleh iman Kristen atau ditetapkan oleh para rasul sebagai orang-orang yang dipercayakan Tuhan menjadi para pemimpin dalam jemaat Tuhan. Misalnya saja kalau kita membaca di dalam surat 1 Yohanes, di sana kita membaca mengenai adanya sekelompok orang yang mengajarkan bahwa Yesus bukanlah sepenuhnya manusia. Yesus adalah Allah, tetapi waktu dia datang ke dalam dunia, dia tidak betul-betul menjadi manusia. Nah, ajaran ini sering kali dikenal dengan sebutan doketisme, dan di dalam Alkitab ataupun di dalam gereja mula-mula, mereka bersikap tegas terhadap ajaran yang seperti ini, yang dipandang oleh Alkitab, oleh firman Tuhan adalah ajaran yang sesat dan ajaran yang salah. Nah, jadi heresi ataupun ajaran sesat adalah sebuah penyimpangan di dalam gereja mula-mula karena mereka mengajarkan apa yang melampaui Alkitab ajarkan, atau mereka mengajarkan apa yang tidak Alkitab ajarkan atau kurang dari apa yang Alkitab ajarkan. Nah, seperti tadi contohnya kita menyebut doketisme, mereka mengajarkan kurang dari apa yang gereja ataupun para rasul ajarkan, bahwa Yesus adalah Allah sepenuhnya, Yesus adalah manusia sepenuhnya. Nah, mereka percaya Yesus Allah sepenuhnya, tapi tidak percaya Yesus sepenuhnya adalah manusia sejati. Itu berarti mereka mengajar kurang dari apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Dan itulah karakter daripada sebuah penyesatan atau sebuah kesesatan atau sebuah ajaran sesat. Nah, terminologi kedua yang saya ingin diskusikan adalah terminologi kerajaan Allah. Nah, terminologi kerajaan Allah adalah terminologi yang penting di dalam perjanjian baru. Tuhan Yesus waktu dia memberitakan Injil, maka yang dia beritakan adalah mengenai kerajaan Allah. Nah, meskipun demikian, ada pemahaman yang seringkali perlu kita waspadai waktu kita menyebut istilah kerajaan Allah dengan apa yang Alkitab maksudkan dengan istilah kerajaan Allah. Karena di dalam pemikiran manusia modern, waktu kita berbicara soal kerajaan Allah, maka kita berbicara mengenai sebuah teritori, sebuah wilayah, sebuah daerah di mana Allah ataupun seorang raja, seorang kaisar ataupun apapun juga, dia menjadi kepala dari wilayah tersebut. Nah, tetapi waktu Alkitab berbicara mengenai kerajaan Allah, maka yang kita bicarakan bukan berbicara mengenai teritorial yang Allah kuasai, yang Allah miliki, sebab Allah sesungguhnya memiliki segala sesuatu, seluruh dunia ini adalah milik Dia. Tetapi yang dimaksudkan dengan kerajaan Allah pada dasarnya adalah pemerintahan Allah. Nah, jadi dalam bahasa Inggris ada istilah kingdom, ada istilah kingship. Nah, yang dimaksudkan dengan kingdom of God ataupun kerajaan Allah sesungguhnya adalah the kingship of God, artinya pemerintahan Allah. Nah, jadi kalau bicara mengenai pemerintahan Allah, maka ini berbicara mengenai otoritas, kedaulatan dari Allah atas kehidupan orang-orang ataupun kehidupan manusia dalam dunia ini. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan kerajaan Allah, yaitu pemerintahan Allah, otoritas Allah, kewenangan Allah, kedaulatan Allah
yang melingkupi semua orang, dalam semua orang, bahkan melingkupi segala sesuatu. Nah, itulah pemerintahan Allah. Jadi waktu Yesus memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, maka yang dimaksudkan bukanlah bahwa Allah akan membangun teritorial di bumi ini. Dia tidak perlu melakukan itu, tetapi yang Allah lakukan adalah bahwa dia akan memulai satu masa di mana Allah mulai menguasai, Tuhan mulai menguasai kehidupan manusia, sehingga zaman di mana sebelumnya dosa menguasai hidup manusia akan berakhir, dan dimulai dengan zaman di mana Tuhan berkuasa atas hidup manusia. Nah, itulah kerajaan Allah. Nah, terminologi ketiga yang juga penting untuk kita diskusikan adalah terminologi monoteisme. Nah, monoteisme adalah keyakinan yang diajarkan, dipegang oleh orang-orang yang beragama Yahudi, tapi juga oleh orang-orang yang beragama Kristen. Nah, monoteisme adalah sebuah ajaran yang menekankan bahwa Allah itu adalah satu, atau hanya ada Allah itu adalah esa. Nah, tetapi ada perbedaan antara iman Kristen dengan Yahudi waktu mereka berbicara mengenai monoteisme. Itulah sebabnya maka kita menyebut bahwa monoteisme Kristen adalah, kita menyebutnya Christological monotheism, ataupun monoteisme yang dilihat dalam konteks Kristus. Nah, kenapa demikian? Karena di dalam iman Kristen kita percaya bahwa Allah itu esa, betul, tetapi Allah yang esa ini telah menyatakan dirinya di dalam diri Yesus Kristus. Nah, itulah yang membedakan antara kita dengan agama Yahudi, karena mereka percaya Allah itu esa, tetapi mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah yang esa yang datang ke dalam dunia. Nah, monoteisme adalah ajaran yang signifikan, yang penting di dalam kehidupan orang-orang Kristen, orang-orang percaya, bukan hanya bagi orang Yahudi, tapi juga orang-orang Kristen. Nah, sesungguhnya dalam ajaran monoteisme ataupun di dalam keyakinan seseorang bahwa Allah itu esa, pada dasarnya yang signifikan dalam ajaran monoteisme bukanlah sebuah keyakinan yang bersifat logis saja, tetapi sebuah konsekuensi dari keyakinan tadi. Jikalau Allah adalah esa, maka konsekuensinya adalah manusia tidak boleh menyembah sesuatu apapun di luar Allah. Nah, itulah konsekuensi daripada monoteisme. Dan baik Yahudi baik Kristen pada abad pertama Masehi, bagi mereka monoteisme tidak selalu harus dipahami dalam hal aspek singularity. Nah, kita orang-orang Kristen di zaman sekarang, ataupun kebanyakan orang-orang manusia di zaman sekarang, waktu kita berbicara mengenai keesaan Tuhan, kita berbicara mengenai singularity. Tetapi di dalam gereja mula-mula, keesaan terutama bukan kaitannya dengan singularity, tapi terutama kaitannya dengan ethical consequences. Artinya kaitannya dengan konsekuensi etis dari orang yang percaya Allah adalah esa. Artinya mereka harus hidup bagi Tuhan, karena tidak percuma seorang berkata hanya ada satu Allah saja dalam dunia ini, tapi dia tidak hidup bagi dia. Nah, jadi ada perbedaan penekanan dalam terminologi yang disebutkan oleh orang-orang Kristen mengenai keesaan Allah, monoteisme dengan apa yang kita pahami di zaman sekarang. Mari kita memahami terminologi-terminologi itu di dalam konteks pengertian abad pertama Masehi. Kiranya pelajaran hari ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan memberkati.